Di kota Yogyakarta, ada sebuah kegiatan bersepeda bareng yang dikenal dengan nama Jogja Last Friday Ride atau JLFR. Di kota Yogyakarta, ada sebuah kegiatan bersepeda bareng yang dikenal dengan nama Jogja Last Friday Ride atau JLFR. Kegiatan ini mulai dikenal masyarakat sejak tahun 2010. Saat itu, kampanye penggunaan sepeda sebagai transportasi ramah lingkungan sedang digalakkan oleh pemerintah kota. Sejak saat itu, JLFR menjadi salah satu kegiatan bersepeda yang rutin diikuti masyarakat. Setiap Jumat terakhir, ratusan pesepeda pun turun ke jalan untuk menikmati suasana malam kota Jogja dengan mengayuh sepeda bersama. Saat malam tiba, jalanan kota Yogyakarta terlihat lebih hidup oleh ratusan pesepeda. Mereka hadir dalam kegiatan yang seru yaitu Jogja Last Friday Ride. Seperti apa sih kegiatan bersepeda ini? Dan bagaimana JLFR bisa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jogja? Yuk kita ikutin! Peserta Jogja Last Friday Ride datang dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga berbagai komunitas sepeda, semua berbaur dalam satu rombongan. Saat jumlah peserta semakin ramai, pihak kepolisian juga turut membantu mengamankan dan mengatur lalu lintas, agar perjalanan tetap lancar dan nyaman. Perjalanan Jogja Last Friday Ride biasanya dimulai dari kawasan Kridosono. Dari titik ini, para pesepeda mulai mengayuh sepeda menyusuri sejumlah jalan ikonik di kota Yogyakarta. Mulai dari Jalan Abu Bakar Ali, kawasan Kilometer 0, hingga berakhir di sekitar Tugu Jogja. Rute yang melewati pusat kota ini membuat kegiatan JLFR semakin menarik, sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat untuk kembali menikmati kota dengan bersepeda. Sejak awal munculnya, Jogja Last Friday Ride memang tidak dibentuk sebagai komunitas sepeda formal dengan struktur organisasi tertentu. Justru, kegiatan ini berkembang sebagai gerakan bersepeda bersama yang terbuka bagi siapa saja. Seiring berjalannya waktu, Jogja Last Friday Ride semakin dikenal oleh masyarakat, terutama di kalangan pecinta sepeda di kota Yogyakarta. Menariknya, kegiatan ini tidak memiliki struktur organisasi resmi seperti kegiatan pada umumnya. JLFR justru berkembang sebagai gerakan bersepeda bersama yang terbuka bagi siapa saja. Informasi mengenai kegiatan ini pun menyebar secara alami, melalui media sosial, cerita dari mulut ke mulut, hingga pengalaman para peserta yang pernah ikut bergoes. Dari situlah semakin banyak orang menjadi penasaran, dan akhirnya ikut meramaikan jalanan kota Yogyakarta dengan sepeda mereka. Jogja Last Friday Ride kini tidak hanya menjadi kegiatan olahraga atau rekreasi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ajakan bagi masyarakat untuk kembali menggunakan sepeda sebagai alternatif transportasi. Di tengah semakin ramainya kendaraan bermotor di kota, JLFR mengajak masyarakat untuk menikmati kota dengan cara yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Selain itu, Jogja Last Friday Ride juga sering dimaknai sebagai bentuk ajakan untuk melihat kembali kondisi lalu lintas kota yang semakin padat. Banyaknya kendaraan bermotor di jalan dinilai turut menyebabkan kemacetan, pemborosan bahan bakar, hingga meningkatnya risiko kecelakaan. Melalui kegiatan bersepeda bersama ini, para pesepeda ingin menunjukkan bahwa jalanan kota juga bisa digunakan secara lebih ramah dan dinikmati bersama oleh semua pengguna jalan.
Setiap pelaksanaan Jogja Last Friday Ride, suasana di titik kumpul selalu terlihat ramai. Para pesepeda datang dari berbagai daerah di sekitar Yogyakarta. Ada yang datang bersama teman, komunitas, atau pasangan, namun ada juga yang datang sendiri untuk ikut merasakan serunya bergoes bersama. Menariknya, meskipun banyak peserta yang baru pertama kali bertemu, suasana di kegiatan ini terasa akrab dan santai. Sebelum perjalanan dimulai, para pesepeda biasanya mengobrol santai, saling menyapa, atau sekedar melihat-lihat sepeda milik peserta lain. Dari obrolan sederhana itulah, suasana kebersamaan mulai terbangun. Kita bakal melihat suasana yang cukup unik karena kita bisa melihat pesepeda dari berbagai tempat yang datang bersama komunitasnya hingga ada yang datang sendirian. Tetapi sesudahnya sampai di sini, semuanya bisa langsung berbaur. Selain menjadi ajang berkumpul para pesepeda, Jogja Last Friday Ride juga membangun suasana lain di sekitarnya. Kehadiran ratusan peserta secara tidak langsung menghidupkan aktivitas ekonomi di sepanjang rute. Para pedagang kecil memanfaatkan momen ini untuk menjajakan dagangannya. Mulai dari minuman segar hingga makanan ringan, menjadi teman istirahat bagi para pesepeda di tengah perjalanan. Kalau menurut saya nggak ada efeknya juga sih, nggak ngaruh juga sih. Sama, cuman mungkin di arusnya aja. Kalau suasananya akhir-akhir ini ya biasa aja tuh nggak ada pengaruhnya. Rame orang pun juga jualannya sepi untuk setahun ini ya. Bagi sebagian pedagang, kegiatan ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu setiap bulannya. Karena dalam satu malam, mereka bisa mendapatkan pembeli lebih banyak dibandingkan hari biasa. Kalau dilihat dari suasana Jogja Last Friday Ride ini sangat berbeda ya. Di sini kita bisa melihat ratusan sepeda turun langsung ke jalan, bareng-bareng menikmati suasana malam kota Jogja. Menariknya lagi, kegiatan ini cukup beragam banget. Ada yang datang bersama komunitasnya, ada juga yang datang bersama temannya, bahkan juga ada yang datang sendirian. Tapi, tak bisa langsung nyatu sama yang lain. Suasana seperti ini yang membuat Jogja Last Friday Ride terasa berbeda. Bukan soal bos bareng, tapi juga soal kebersamaan yang terbangun di sepanjang jalannya. Dalam kegiatan ini, berbagai jenis sepeda turut meramaikan jalanan kota. Ada sepeda lipat, sepeda gunung, sepeda balap, hingga sepeda klasik dengan desain yang unik. Keberagaman ini membuat suasana Jogja Last Friday Ride menjadi semakin seru untuk dilihat. Meskipun datang dari komunitas yang berbeda, para pesepeda tetap bergoes dalam satu rombongan yang sama. Di sini, batas antar komunitas seakan menghilang. Semua menikmati perjalanan bersepeda di jalanan kota Yogyakarta. Bagi sebagian peserta, kegiatan ini bukan hanya sekedar bersepeda bersama. JLFR juga menjadi momen untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menjalin pertemanan baru. Suasana santai dan akrab ini membuat banyak peserta merasa nyaman untuk kembali ikut dalam kegiatan ini. Bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa JLFR sudah seperti tempat berkumpul bagi sesama pecinta sepeda. Lalu apa sih yang membuat mereka tertarik untuk terus ikut? Yuk kita dengar cerita mereka. Adrenalinnya juga kepacu ya karena jarang olahraga juga. Tapi ternyata seru. Ada banyak orang juga yang ikut. Tertarik sih tertarik, tapi capek ya. Walaupun ya ada senangnya juga karena emang seru. Perasaannya ya jujur capek,
Seru sih, soalnya aku juga bisa ketemu teman-teman dari daerah lain juga kan. Kita ngumpul di satu titik yaitu di Tugu Jogja ini. Ini juga yang udah kayak yang 3 tahun aku ngikutin JLFR sih. Gimana fasanya itu, kami cukup senang di kegiatan di JLF ini, di mana komunitasnya sangat bisa dibilang, solid lah. Setiap bulannya selalu ngadain kegiatan ini di mana untuk mendukung kota Jogja juga di wisatawannya gitu. Jadi bikin kotanya unik atau banyak kegiatan hal yang cukup asik dilihat wisatawan kalau pada datang di kota Jogja ini sih. Dari yang awalnya hanya sekedar goes bareng, perlahan Jogja Live Friday Ride menjadi ruang yang mempertemukan banyak orang. Tidak hanya sebagai kegiatan bersepeda, tetapi juga sebagai tempat untuk membangun kebersamaan. Sebuah perjalanan sederhana yang pada akhirnya membuat para pesepeda merasa seperti satu keluarga. Dari suasana kebersamaan yang terbangun, Jogja Live Friday Ride memang menjadi salah satu kegiatan yang dinanti oleh para pesepeda. Namun, di balik keseruan tersebut, kehadiran ratusan pesepeda di jalanan kota juga menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama bagi para pengguna jalan lain yang ikut berbagi ruang di jalanan yang sama. Jogja Live Friday Ride tidak hanya menjadi ajang berkumpul bagi para pesepeda. Kegiatan ini juga menghadirkan suasana yang berbeda di jalanan kota Yogyakarta. Ratusan pesepeda yang melintas secara bersamaan seringkali menarik perhatian masyarakat. Sebagian menikmati suasana tersebut, namun di sisi lain, ada juga yang perlu menyesuaikan aktivitas mereka di jalan. Kalau dilihat dari sisi yang berbeda, Jogja Live Friday Ride nggak cuma menghadirkan keseruan bagi para pesepeda. Karena dalam waktu yang bersamaan, pengguna lain juga terkena dampaknya. Nah, sebenarnya gimana sih tanggapan masyarakat tentang kegiatan ini? Yuk kita dengarkan langsung pendapat mereka. Beragam tanggapan muncul dari masyarakat yang menyaksikan atau melintasi kegiatan ini. Ada yang merasa terhibur, namun ada pula yang merasa perlu berhati-hati. Menurut aku kegiatan JLFR ini asik banget dan seru banget. Juga bikin gaya hidup lebih sehat buat anak-anak muda zaman sekarang. Harus tetap tertib di jalanan biar semuanya itu jadi nyaman. Mantap! Bagi sebagian masyarakat, kegiatan ini menjadi pengalaman menarik yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, kepadatan di jalanan saat JLFR berlangsung juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kebetulan juga kan anak rumahan, jadi nggak tahu ada event sepeda di sini. Agak bingung sih buat nyari jalannya karena di jalan tuh macet sama pesepeda gitu, terus mereka tuh tidak ada di marka jalannya gitu kan karena biasanya di sebelah kiri khusus pesepeda. Nah, ini tiba-tiba ke tengah gitu, jadi aku agak bingung. Harapannya buat pesepeda-sepeda itu lebih tertib aja sih di jalan dan tahu batasannya gitu. Jadi jangan asal mengambil jalan orang gitu sih. Untuk menjaga kegiatan tetap berjalan dengan aman dan tertib, pihak kepolisian turut berperan dalam mengatur lalu lintas. Pengamanan dilakukan agar kegiatan bersepeda dan aktivitas pengguna jalan lain dapat berjalan berdampingan. Menimbulkan kerawanan kemacetan. Bagian besar masyarakat kita yang bersepeda itu kurang taat dan patuh pada aturan. Kemudian untuk titik-titiknya mana ya, karena ini ada di perkotaan, hampir semua titik rawan. Kita upayakan semuanya tetap jalan lancar. Dari berbagai tanggapan yang ada, bisa dilihat bahwa Jogja Live Friday Ride memang membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kegiatan ini menjadi salah satu ruang gaya hidup sehat dan kebersamaan. Tapi di sisi lain, tetap perlu adanya peraturan supaya semua pengguna jalan bisa merasa aman dan nyaman. Di tengah berbagai tanggapan yang muncul, Jogja Live Friday Ride tetap menjadi bagian dari dinamika kehidupan kota Yogyakarta.
Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan keseruan bagi para pesepeda, tetapi juga menjadi pengingat bahwa jalanan kota adalah ruang bersama. Tempat di mana berbagai pengguna jalan harus saling berbagi dan menjaga kenyamanan satu sama lain. Dari asal-usulnya, cerita para peserta, sampai muncul berbagai tanggapan. Jogja Last Friday Ride bukan cuma soal bersepeda bareng di jalan kota. Lebih dari itu, ini adalah tentang kebersamaan, tentang berbagi ruang di jalan, dan tentang cara sederhana untuk menikmati suasana kota Yogyakarta dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, kalau kamu lagi di Jogja di akhir bulan, jadi jangan kaget kalau kamu melihat ratusan pesepeda memenuhi jalan kota. Siapa tahu kamu jadi salah satu yang ikut merasakan keseruannya. Saya Maulida pamit undur diri. Jangan lupa nonton Suara Kota setiap hari Sabtu di UTY TV. Suara Kota, yang seru bareng kita. Bye-bye.